Oh, amat klik 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 klik. Kemarin suaminya papa aku bilang kalau misalnya aku itu harus berhati-hati saat lagi di mana-mana karena katanya aku kena sindrom gampang tidur kalau saat lagi di luar. Jadi akhirnya aku memutuskan buat gak sering main di luar dan banyakin kegiatan di dalam rumah. Aku coba aja jualan makanan yang diukir-ukir kayak gini supaya hari-hari aku gak kosong. Terus jadinya aku kepikiran buat siapin kertas polos. Tapi ternyata tiba-tiba aja aku nemu lubang keajaiban yang katanya bisa merubah satu buah kertas ini jadi ikan. Dan nyangka banget tiba-tiba aja ada ikan gede depan aku dan aku mau coba aja belek-belek bagian dagingnya. Terus aku bakal ambil bagian dagingnya aja dan caranya cuma tinggal dikerok-kerok kayak gini. Kalau udah aku pisahin ke dalam satu tempat. Ikan yang udah di filet ini beratnya hampir 1 kilogram. Terus aku masukin ke dalam tempat dan bakal aku hancurin aja supaya dia jadi lembut. Setelah lembut aku bakal masukin ke dalam satu tempat atau cetakan puding kayak gini dan aku bakal ratain. Terus tinggal aku cetak aja. Karena mama mertua kurang banget suka sama bentuknya, jadi di sini aku bakal siapin satu buah corong. Terus tinggal aku tekan aja sampai dia penuh. Kalau udah kayak gini tinggal kita keluarin dari tempatnya. Caranya tinggal ditekan aja dan aku masukin ke dalam piring. Biar silaturahminya nggak putus, aku bakal masukin lagi ke dalam wadah. Terus aku tambahin air garam secukupnya aja. Ini tips kalau masakan kamu mau enak. Pertama sebelum di blender masakan ini kita tumis dulu. Aku pakai bawang putih, wortel dan juga daun bawang. Tinggal dimasukin aja ke dalam ulekan. Terus tinggal kita ulek-ulek sampai beneran hancur banget. Karena dirasa masih ada yang kurang, aku bakal sulap dulu satu buah piringnya jadi salah satu bahan mau aku pakai. Caranya tinggal digeser aja. Ya, terus dia bakal keluar sendiri. Kalau udah aku bakal parut-parut sampai kurang lebih satu buah labu siamnya terparut semua. Terus kalau semua bahan udah siap, aku bakal masukin semua bahannya ke dalam ikan yang sebelumnya udah aku marinasi pakai air garam. Biar makin lengkap, ini aku bakal tambahkan sasa tepung. Oke guys, sekarang di sini aku mau kukus dulu adonannya kurang lebih selama 15 menit aja. Terus tinggal aku keluarin dari loyangnya. Terus bakal aku potong-potong. Untuk potongannya kalian bisa sesuaikan dengan selera ya. Nah setelah ini tinggal aku tumpukin aja ke dalam satu tempat. Kalian juga bisa mengkreasikan sasa tepung bumbu bervitamin dan mineral kayak yang lagi aku bikin sekarang. Oke guys, setelah dimasukin ke dalam sasa tepung bumbu original, terus dilapisin pakai tepung roti, udah gitu tinggal aku goreng deh. Goreng sampai warnanya jadi golden brown. Udah gitu tinggal kita sajikan aja pakai saus. Yang lagi aku bikin kali ini tuh, aku lagi bikin resep nugget ikan dan ini rasanya beneran enak banget. Kalian boleh langsung cobain resepnya di rumah. Oh, amat klik 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 klik. Dikasih satu bongkahan angin baru sama mama mertua, aja olahan kesukaannya Rehan. Kemarin Rehan bilang katanya lagi BM banget sama angin Garut. What the fuck? Terus kita langsung telepon aja mama mertua yang kebetulan lagi di Garut juga. Banyak banget, jadi di sini sekalian aja aku masak besar untuk satu keluarga. Karena masak angin Garut itu termasuk salah satu tradisi keluarganya Rehan. Turun-temurun dari nenek buyutnya. Dan untuk cara mengolahnya nggak sembarangan, ada teknik khusus yang khusus diajarkan kepada keturunannya dari nenek buyutnya Rehan. Karena kalau sampai salah ngolah makanannya nggak akan jadi. Jadi karena itu nggak semua orang bisa bikin
bertahan dari angin garut. Karena kebetulan hari ini aku lagi berbaik hati, jadi di sini aku mau spill aja resep turun temurunnya dari nenek buyutnya Reha. Tinggal kalian ikutin aja step by stepnya, dan ini tuh beneran enak banget, kalian semua wajib coba deh. Apalagi untuk menu yang satu ini, yaitu angin panggang. Ini tuh beneran jarang banget dan biasanya dibikin kalau lagi ada acara keluarga besar gitu. Dan untuk rasa menu yang satu ini beneran gak main-main guys. Ini beneran enak banget. Coba deh kalian, ajak semua teman-teman kalian untuk recook makanan ini. Dan jangan lupa untuk nonton live Devi, join sekarang ya guys. Oh, amat klik. Coba pikirkan bagaimana perasaan ayam. Apakah ayam merasa dendam pada manusia? Sebab kita kan suka banget ngambil anak-anaknya. Harusnya kita mengucapkan terima kasih pada ayam. Sayangnya pasti ayam-ayam tidak tahu bagaimana perasaan kita. Ayam-ayam memang tidak peka. Ngomong-ngomong tentang tidak peka, ternyata ada yang sama dan mirip seperti ayam. Dia adalah ayam aku. Saat aku ngambek gara-gara kangen, dia malah ngomel-ngomel. Terus saat aku lapar, dia ngajak jajan. Aku pengen makan seblak, dia malah pesan nasi goreng. Terus aku pernah pengen cemilan manis. Pengennya dia itu peka bawain aku donat brandy. Tapi ternyata dia malah beliin aku kue terang bulan isi ketan. Apa aku salah kalau aku bilang dia tidak peka? Secara dia nggak tahu isi hatiku dan apa yang aku mau. Kira-kira obat apa ya yang bisa bikin ayamku jadi peka kepadaku? Apakah aku harus pergi ke dukun? BBM ditonton resah, ditonton bikin penasaran, kini tersedia di semua sosial media. Oh, amat klik. Tadi malam beneran heboh banget karena katanya di depan rumahku banyak telur-telur yang tergeletak. Gak tahu kenapa aku tiba-tiba aja bawa ke rumah dan aku coba pecahin, ternyata isinya cabai rawit semua. Aku jadinya mikir banget, ternyata ayamnya berkawin silang sama pohon cabai. Cabai-cabean ini coba aku masukin aja ke dalam minyak panas, terus aku goreng sampai setengah matang. Kalau udah aku bakal cetak pakai cetakan hati. Masukkan 3 siung bawang putih dan aku bakal saring sejumlah penyedap rasa. Udah gitu tinggal aku ulek. Karena susah banget ada cetakan, jadi cetakannya aku lepas dan What the fuck? aku lanjut ulek sampai halus. Kalau udah tinggal aku sulap aja. Di salah satu tempat yang kosong kayak gini, tuang beberapa butir es batu yang belum membeku. Terus tinggal kita keluarin aja dan aku bakal tambahkan air penyejuk jiwa sambil disaring. What the fuck? Masukkan butiran padi yang sudah diolah sebanyak 4.326 butir. Terus tinggal aku saring aja dan bakal aku cetak ke dalam cetakan bulat. Sambil nunggu di sini aku bakal siapin juga beberapa rantang yang dalamnya bakal aku isi dengan air pewarna hijau. Karena katanya cara ini bisa jadi berubah sama bahan yang lagi aku butuhin hari ini. Nah di sini aku udah punya 1 kilo ayam yang bakal aku bumbuin.
Masukkan semua nasi-nasinya ke dalam wadah sampai dianya merata banget. Kalau sudah rata tinggal aku tumplekin aja ke dalam panci. Angkat mangkok di bagian tengahnya dan aku bakal tuang 3 butir telur di dalamnya. Kalau udah tinggal aku kocok-kocok aja telurnya dan aku bakal satuin sama nasinya. Terus tinggal aku masak aja sampai merata. What the fuck? Setelah telur merata ke seluruh nasi, aku bakal tambahkan potongan wortel. Wortelnya kalian boleh pakai secukupnya aja. Terus aku tambahin potongan sosis dan juga potongan cabai merah. Kalau udah, sekarang tinggal aku tumis-tumis sampai merata ke seluruhnya. Terus yang terakhir aku bakal tambahkan potongan caisi. Buat sayuran yang aku masukin ini gak wajib, jadi kalian bisa kreasikan juga toppingnya sesuai dengan selera kalian. Buat nasi goreng sambal matahnya udah jadi. Oh amat klik. Tadi pagi aku coba latihan Billy Egg. Cuman gara-gara katanya nanti malam Rehan mau ketemu aku di tempat ini. Ngalahin dia di permainan kali ini, katanya aku mau diajak balikan. Karena keburu seneng banget sama kabar yang dia kasih, alhasil aku gak mau sia-siain momen yang Rehan kasih. Jadi aku mau coba aja kerok-kerok margarin supaya nggak masuk angin pakai saringan kayak gini. Tapi tiba-tiba aja aku kepikiran buat olah margarin ini jadi salah satu menu kesukaannya Rehan. Biar masaknya makin cepet, pastinya aku mau menggunakan keahlian sihirku di menu kali ini. Aku rubah margarin jadi butir-butir batu kayak gini, terus tinggal aku hitung aja dan aku pakai sebanyak 437.000 gula pasir. Kemudian gula pasir ini aku cetak dan aku masukin ke dalam kukusan dan aku kukus aja selama kurang lebih 3 detik. Setelah 3 detik aku bakal masukin ke dalam piring. What the fuck? Terus aku bakal sulap lagi jadi salah satu bahan yang aku pakai. Ini adalah gula merah yang udah aku blender sebelumnya. Terus aku siapin aja 1 buah baskom dan aku masukin margarin sebanyak 200 gram. Masukkan gula merahnya dan juga gula pasir. Terus tinggal aku mixer aja sampai warnanya itu berubah menjadi coklat kemudaan. Buat telur yang sebelumnya udah aku jadiin Billy Egg, aku tinggal masukin aja sebanyak 2 butir yang sudah dikocok. Terus aku bakal satuin kembali. Karena dosa aku makin banyak sama Rehan, aku bakal siapin banyaknya saringan kayak gini supaya dosa-dosanya aku nggak ikutan masuk. Berhubung kelamaan, alhasil aku mau pakai aja saringan bolong kayak gini. Terus tinggal aku tuang aja semua tepungnya. Tepung ini aku pakai sebanyak 560 gram ya. Terus tinggal kita satuin aja dan aku bakal bikin lubang di bagian tengahnya. Tambahkan baking powder, baking soda, dan juga aku mau tambahin Nutriflex, minuman serbuk umbi garut. Karena Rehan lagi sakit asam lambung, jadi aku bakal tuang Nutriflex ini ke dalam adonannya dan aku pakai sebanyak 15 sendok makan. Aduk semua bahannya sampai merata. Jangan lupa juga kita tambahin coklat-coklat yang udah aku potong-potong.